Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lubah, balik lagi bersama aku Diana Aslamia di program LLPH Ladang Inspirasi Dakwah Lentera Berkah. Oke Sobat Lubah, di episode yang spesial banget kali ini kita bersama Mas'ul dan Mas'ulah LDKS FDKOM. Halo Sobat Lubah, teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum Bang Charles, gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kabar fisik baik, kabar psikologis juga baik. Alhamdulillah. Insyaallah ya, baik selalu. Oke, lalu ada Kak Restina, gimana Kak kabarnya? Ya, halo. Untuk kabar, alhamdulillah seluruhnya baik. Alhamdulillah. Oke, jadi sebagai seorang mas'ul dan mas'ulah nih Mbak, Masya Allah, boleh nggak sih diceritain ke kita gimana sih lika-likunya gitu sebagai seorang mas'ul? Lika-liku sebagai seorang mas'ul. Tadi kalau misalkan Diana bilang Masya Allah gitu ya. Cuman kalau misalkan saya bilang astagfirullah gitu. Kenapa? Karena saya ingat banget waktu kepilih jadi mas'ul, kalimat yang saya tekankan di awal itu adalah astagfirullah gitu. Kenapa? Karena ini sebuah amanah yang besar, dan baru pertama kali saya hadapi dan saya dapati gitu. Jadi diamanahkan menjadi ketua umum LDKS FDKOM periode tahun ini gitu. Nah, kalau untuk lika-likunya, lika-liku ini mungkin bisa terbagi disebabkan menjadi dari dua hal. Pertama itu dari internal, kondisi kita sendiri LDKS FDKOM, yang kedua dari eksternal. Nah, dari internal misalkan itu bisa berasal dari saya sendiri. Kalau misalkan eksternal bisa dari luar saya sendiri, dari luar diri saya gitu. Nah, untuk lika-likunya adalah mungkin karena baru pertama kali mendapatkan amanah sebagai ketua, tentunya kan ada anggota yang kita bawahi, dan di sana kita dituntut sebagai role model, kita dituntut sebagai orang yang mungkin dipercayai untuk menggerakkan teman-teman semuanya. Nah, tapi dalam menggerakkan teman-teman itu ada aja kan suatu momen di mana teman-teman itu mungkin perbedaan pendapat juga, terus perbedaan perilaku atau perbedaan kebiasaan, yang mana kita kendala pertama itu yang saya dapatkan adalah menyatukan teman-teman kita dulu dari perbedaan yang ada, dan itu lika-liku salah satunya adalah itu gitu. Di keadaan dimana ketika mungkin saya mempunyai tantangan untuk menyatukan teman-teman di LDKS FDKOM dengan kesibukan yang berbeda segala macam, disitulah juga mungkin berpeluang terjadinya sebuah konflik atau apapun yang muncul gitu karena keadaan yang tadi. Jadi emang selain ada lika-liku juga ada hikmahnya berarti? Ada hikmahnya, betul. Oke, kalau dari Kak Restina gimana nih? Oke, kalau dari saya pribadi ya, untuk berbicara tentang lika-liku, mungkin kalau untuk berbicara lika-liku itu bakal panjang banget ya, karena durasi kita emang terbatas, jadi mungkin ada beberapa poin aja yang bakal disampaikan. Lika-liku itu pasti akan selalu ada. Tadi benar yang dibilang Kak Charles, itu banyak banget, dan itu menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu. Dalam menjalankan amanah, tentunya kita nggak akan sendiri, kita juga akan dibersamai oleh orang-orang hebat lainnya, seperti Mas'ul, kemudian koor, kemudian anggota-anggotanya. Nah, ketika kita menyusun program dakwah, tentunya akan banyak sekali ide-ide dan pikiran, yang mana setiap orang pasti berbeda pendapat. Nah, di sana kita akan menemukan perbedaan pendapat, dan kita sebagai mas'ul atau mas'ulah itu pasti gimana caranya bisa mengambil keputusan yang emang itu tepat dan bijak gitu ya. Ya, walaupun kita masih sama-sama belajar gitu, tapi ketika keputusan itu diambil pasti akan ada selalu orang yang ngerasa nggak enak, kemudian yang nggak setuju, yang tidak suka gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu kan. Tadi Bang Charles juga udah menyinggung soal ini tuh kali pertama Bang Charles gitu memegang tanggung jawab yang besar ini. Betul. Bisa diceritain nggak sih Bang, perbedaannya apa sih kehidupan sebelum megang amanah setelah megang amanah gitu? Kehidupan ya, wah berat banget kehidupan sebenarnya. Mungkin kan setiap orang pasti punya amanah masing-masing gitu ya. Dan bahkan Rasulullah pun bilang kalau misalnya setiap orang adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, tetapi benar kalau misalkan saya saat ini itu benar-benar pertama kali diamanahkan menjadi ketua umum LDKS FDKOM, untuk perbedaan dari segi mungkin karakter pribadi atau kehidupan dalam sisi luasnya,
Banyak sebenarnya. Pertama yang saya rasakan itu adalah gini. Pertama, sebelum menjadi ketua itu mungkin kita menjalankan aktivitas sehari-hari mungkin itu cuma memikirkan diri kita pribadi gitu, memikirkan diri kita pribadi, dan mungkin beberapa orang yang itu nggak terlalu maksimal kita pikirkan, maksudnya dan nggak terlalu intensitas kita memikirkan mereka nggak terlalu gede gitu. Tapi ketika udah diamanahkan menjadi pemimpin, kita harus rela setiap hari kita itu dihabiskan untuk teman-teman kita di LDK Safety.com. Bukan teman-teman ya, maksudnya dihabiskan semuanya itu untuk memikirkan gimana LDK Safety.com. Terus waktu kita juga dikorbankan untuk LDK Safety.com gitu. Oke, itu tadi dari Bang Charles. Kalau dari Kak Restina gimana nih Kak? Oke, kalau dari saya pribadi berarti tentang kehidupan before after saat megang amanah di LKS FDCOM ya. Nah, untuk before ini sedikit fun fact aja untuk teman-teman lebah semuanya. Untuk kehidupan sebelum megang amanah di LKS FDCOM itu di WhatsApp centang biru saya nyalain, tapi ketika megang amanah centang biru saya matiin. Nah, Kenapa itu Kak? kenapa tuh ya? Kenapa? Karena jujur saya pribadi ini termasuk orang yang sebelum megang amanah di LKS FDCOM adalah orang yang baperan. Nah, maksudnya di sini adalah contoh gini, misalnya Diana, aku minta tolong Diana untuk nemenin aku ke Gramedia, tapi ternyata Diana nggak bisa kasih waktunya untuk aku. Nah, nanti di situ aku bakal kayak overthinking dan akan ngerasa sedih gitu. Oh, ini Diana nggak bisa, padahal kemarin tuh aku udah ngasih waktu aku untuk Diana untuk bisa nemenin Diana gitu, tapi giliran aku minta Diana nggak bisa kasih nih gitu kan. Nah, tapi setelah aku dapat amanah di LKS FDCOM ini, itu perubahannya adalah lebih kalau yang sebelumnya kayak lebih baper dan sedih gitu dia nggak datang, tapi kalau ini lebih kayak melapangkan hati gitu dan memaklumi kondisi anggota-anggota kita gitu. Jadi lebih lebih peka aja dan lebih paham ternyata kondisi orang tuh nggak selalu sama kayak kita gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa semua orang harus untuk terus ada untuk kita. Jadi lebih memahami orang lain gitu sih. Jadi bisa jadi perubahan besar mungkin ya Kak? Iya, itu perubahan ya. Jadi lebih yang awalnya mungkin baper, sekarang lebih bisa lapang lah hatinya gitu. Yang dulunya overthinking, Ya. sekarang jadi over scrolling. Jadi tiap hari scroll, Bener-bener. mana yang belum dibalas chatnya? Iya benar. Makanya dimatiin kan centang birunya, biar kayak ini mungkin belum dibalas nih, karena bukan kalau tipe orang yang di read doang tuh kayak aduh ini di read doang nih, padahal pertanyaan gitu kan. Nah, jadi kayak kalau dimatiin aja deh, bisa kita berprasangka yang baik-baik gitu. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin hal-hal yang mungkin menurut sebagian orang itu serem ya Bang Kak Resti nih. Serem. Iya. Karena kalau tentang amanah ini memang gimana ya? Iya. Kesannya tuh berat, serem gitu. Nah, boleh nih diceritain ke sobat lebah semua, ada nggak sih Bang hal-hal yang paling berkesan gitu selama menjabat, selama memegang amanah ini? Oke, berarti ini ngomongin hal yang indah, Iya. bukan serem lagi ya. Hal yang paling terkesan sebenarnya banyak banget gitu. Kenapa? Karena pertama, kita itu di LDK Safety.com, sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan di awal, setiap apapun yang kita lakukan itu akan berbuah hasil, gitu ya. Walaupun kita nggak melihat dari nilai material. Kenapa? Karena di sana akan menjadi bekal kita sendiri gitu ya. Dan Allah menenangkan hati setiap orang-orang yang mau berjuang di jalannya. Nah, tapi kalau kesan yang terlihat di kitanya adalah, pertama saya ini sangat bahagia ketika ada suatu masalah, tadi misalnya Lika-Liku gitu ya, atau ketika ada suatu target yang kita lakukan, itu kita kerjakan bareng-bareng. Teman-teman, saya baru ngelihat secara langsung gitu ya, teman-teman di LDK Safety.com itu mereka benar-benar secara maksimal mengorbankan semua waktunya gitu, pikirannya benar-benar kayak wah ini orang totalitas banget gitu. Itu yang membuat saya terkesan gitu. Nah, itu juga bisa menjadi pemantik dalam diri saya gitu. Oh, anggota saya aja dia maksimal gitu dalam menjalankan perannya, masa ketuanya cuma segini aja usahanya gitu. Makanya itu saya semangat lagi. Oke, kalau dari Kak Restina gimana nih Kak? Apa sih Kak yang hal-hal yang paling berkesan gitu menurut Kak Restina dari amanah ini? Oke, untuk hal-hal yang paling berkesan, mungkin kalau dibilang bisa dibilang banyak lah yang berkesan gitu ya. Salah satunya adalah dari kebersamaan itu. Nah, dari kebersamaan yang mana kita itu pasti akan namanya organisasi ya, pasti harus
namanya komunikasi, terus ngumpul. Nah, saat kumpul-kumpul itu sebenarnya seru gitu ya, seru, berkesan. Terus kita juga bisa kayak pokoknya sharing-sharing lah di situ. Dan rasa kekeluarganya tuh dapat banget. Karena gini ya, ketika ada acara itu teman-teman LDK tuh benar-benar peduli banget tuh sama pribadi kita, sama diri kita. Dan masing-masing dari kita tuh saling bertanya kabar. Misalnya ada agenda keluar gitu kan, jalan-jalan atau apapun gitu ya. Yang kita tuh pasti setiap pulang tuh pasti selalu ditanya, udah sampai rumah belum gitu kan, di follow up lagi kayak gitu. Jadi rasanya kita kayak diperhatiin banget gitu kan, dan kita tuh rasanya kayak disayang banget gitu sama teman-teman LDK. Nah itu yang jujur yang paling bikin nyaman dan bikin berkesan tuh adalah rasa kekeluarganya yang benar-benar dapat banget gitu. Masya Allah ya Sobat Lupa, jadi memang banyak banget hal-hal berkesan gitu di amanah ini. Nah Bang Charles dan Kak Lesti nih, bisa nggak sih ngasih pesan sama coach ya, coach yang menarik banget nih harus buat kader-kader LDK Diko. Untuk coach ya, sebenarnya coach ini yang saya sampaikan buat teman-teman pengurus semuanya dan sobat lebah semuanya, sekaligus menjadi coach yang saya pegang juga sampai sekarang ini gitu. Yaitu coachnya sepintar-pintar kita membuat skenario atau rencana gitu. Lebih baik lagi rencana dari skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sepintar apapun misalnya kita bisa nih mampu untuk merencanakan sesuatu. Kita orangnya manajemennya baik segala macam, ke depan itu kita mentargetkan sesuatu gitu. Tapi ketika kita nggak melibatkan Allah di sana gitu, skenario di sana, itu skenario-nya akan akan kemungkinan akan berbeda bahkan atau nggak sesuai sama ekspektasi kita, rencana kita yang di awal gitu. Nah, tapi ketika kita percaya bahwa Allah lah skenario yang terbaik buat kita, nah di sana kita akan merasa kayak nyaman, tenang gitu, karena ya sini yang membuat itu skenario-nya bukan dari manusia, tapi dari Allah langsung gitu. Mungkin itu untuk pastinya buat teman-teman semua gitu. Mungkin di tengah perjalanan nanti ketika teman-teman mengemban amanah, itu pasti akan menemukan titik-titik lelah dan juga jenuh dan juga capek. Tapi teman-teman harus percaya bahwa akan selalu ada hal-hal yang membuat teman-teman untuk terus bertahan di sini. Walau mungkin ya sesimpel kayak pengen ketemu sama teman-teman LDK gitu kan, atau pengen makan bareng gitu ya. Sesimpel teman-teman mau mentoring, mau ke kajian bareng, itu akan menjadi alasan teman-teman untuk terus bertahan di wadah ini. Dan mungkin akan ada selalu tantangan-tantangan yang besar gitu ya, dan yang membuat hati teman-teman sedih atau capek. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa pertolongan Allah itu akan selalu ada. Dan satu dalil yang benar-benar jadi patokannya anak dakwah banget, itu ada di Quran surah Muhammad ayat 7, ya kan? Mungkin Bang Charles tahu artinya, Bang? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, ketika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu menjadi penyemangat untuk teman-teman dakwah semuanya gitu ya. Jadi jangan berputus asa, dan kita harus selalu libatkan Allah gitu ya, karena akan selalu ada hal-hal yang membuat teman-teman bertahan di wadah ini kayak gitu. Jadi selalu semangat, tetap kuat, dan tetap jaga kesehatan. Oke, itu dia pesan dan quotes dari Bang Charles dan Kak Restina. Kalau boleh Diana sampaikan nih ya Bang, amanah ini memang balance banget ya antara suka dan dukanya, bener nggak nih Kak? Betul banget. Oke, dan hal yang balance ini bagaimana kita menyikapinya? Karena memang setiap manusia itu punya amanahnya masing-masing. Oke, itu dia Sobat Lebah bincang-bincang kita pada episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam program LLPH Ladang Inspirasi Dakwah Lentera Berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.